Pemirsa, semangat kebangsaan, kepedulian, kemanusiaan, hingga langkah nyata memperkuat ketahanan pangan mewarnai kiprah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari hikmatnya upacara kemerdekaan, semarak karnaval bersama masyarakat, hingga kehadiran Polri di tengah warga terdampak gempa NTT, pesan tentang persatuan dan kehadiran negara terus dikokohkan. Di sisi lain, Polri juga menorehkan prestasi melalui rekor muri penanaman bawang putih serentak di lahan terluas. Sebagai bagian dari langkah nyata mendorong swasembada pangan nasional. Inilah rangkaian kiprah Polri dalam Kapolri sepekan edisi hari ini. Bersama saya, Bribda Faisal Ridho. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Agustus. Momentum kemerdekaan menjadi ajang memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Kapolri menegaskan keberagaman suku, agama, etnis, dan wilayah merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dirawat dalam bingkai persatuan. Persatuan dan gotong royong dinilai menjadi modal penting untuk menjaga keutuhan NKRI, sekaligus mendorong Indonesia menuju kemajuan dan mewujudkan cita-cita nasional. Kapolri juga mengajak masyarakat menjaga semangat kemerdekaan melalui kerjasama, toleransi, dan kepedulian demi mewujudkan Indonesia yang semakin kuat dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut menyemarakan karnaval kemerdekaan yang menampilkan puluhan kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga. Tahun ini, sebanyak 32 kendaraan hias turut meramaikan karnaval dengan mengusung beragam konsep, kreativitas, serta kekayaan budaya Nusantara. Dari atas mobil hias yang dihiasi lampu warna-warni, Jenderal Listio tampak ramah menyapa masyarakat yang memadati sepanjang jalur karnaval. Tak hanya melambaikan tangan, Kapolri juga membagikan boneka kepada warga dengan melemparkannya dari atas mobil hias ke arah masyarakat di pinggir jalan. Menariknya, Jenderal Listio mengenakan aksesoris kepala dari pakaian adat Kebasaran yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kebasaran merupakan busana tradisional pahlawan atau prajurit perang adat Minahasa yang kini kerap ditampilkan dalam berbagai acara budaya, termasuk tarian perang. Penampilan tersebut semakin menambah warna dalam karnaval kemerdekaan, sekaligus menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Di sepanjang perjalanan, Kapolri terus menyapa dan melambaikan tangan kepada warga. Antusiasme masyarakat pun tak terbendung. Warga berebut mendapatkan boneka yang dibagikan dari atas mobil hias. Puluhan kendaraan hias yang ditampilkan bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan kreativitas, budaya, dan semangat kebersamaan. Karnaval ini menjadi gambaran Indonesia yang berwarna-warni, di mana perbedaan budaya dan kreativitas berpadu dalam satu perayaan kemerdekaan. Dari Monas hingga kawasan Bundaran HI, Karnaval Kemerdekaan menjadi pesta rakyat yang mempertemukan pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan. Semangat kemerdekaan pun terasa semakin dekat ketika seluruh elemen bangsa berbaur, menyatu dalam satu semangat Indonesia Merdeka, Indonesia Bersatu.
Dari lokasi pengungsian, harapan masyarakat terdampak gempa terus dikuatkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi terdampak gempa dan pengungsian di Nusa Tenggara Timur bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Peninjauan dilakukan di sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Di tengah situasi darurat, Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu lalu. Kapolri juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendoakan masyarakat yang terdampak serta memberikan dukungan bagi proses penanganan bencana. Untuk mempercepat penanganan, Polri telah membentuk 8 posko tanggap bencana. 1 posko ditempatkan di Labuan Bajo, sementara 7 posko lainnya tersebar di polres-polres yang terdampak bencana. Posko ini menjadi pusat koordinasi dan pengendalian penanganan bencana, mulai dari mempercepat evakuasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendata korban dan kerusakan, hingga mendistribusikan bantuan. Tak hanya itu, pengamanan di sejumlah wilayah terdampak juga terus dilakukan, agar masyarakat dapat menjalani masa darurat dengan lebih aman. Di tengah kebutuhan yang mendesak, Polri telah menyalurkan 247 ton bantuan untuk masyarakat terdampak gempa. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga yang harus bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan personel juga diperkuat. Polri mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT. Personel tersebut diterjunkan untuk mendukung operasi SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan dan bakti kesehatan, identifikasi korban, hingga pencarian korban dengan menggunakan unit K9. Ada 236 personel yang kami tinggalkan ke Polda NTT ini atau ke wilayah NTT dengan tugas mulai dari evakuasi, kemudian melaksanakan pelayanan kesehatan, termasuk juga kegiatan-kegiatan trauma healing. Kemudian juga kami menyiapkan beberapa alat pengangkut udara, baik mulai dari pesawat kasa, jet, dan juga helikopter, sehingga ini juga bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu melaksanakan evakuasi sekaligus mengirimkan logistik dan juga memantau wilayah-wilayah terisolir yang mungkin belum tersentuh. Kemudian sampai saat ini kami telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik dan bantuan ini juga tentunya kita harapkan bisa membantu gabungan dari Mabes dan Polda-Polda yang ada, dan kami akan terus dorong sampai dengan kebutuhan terpenuhi. Di satu sisi juga seluruh institusi dari pemerintah sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentunya semuanya bergerak untuk segera mengambil langkah-langkah. Langkah cepat ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan perlindungan, pertolongan, serta kebutuhan dasar di tengah kondisi darurat. Di lapangan, Polri terus memperkuat koordinasi bersama TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, dan berbagai stakeholder terkait. Sinergi ini menjadi kunci agar setiap langkah penanganan dapat berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran. Dari evakuasi, pertolongan, distribusi bantuan, hingga pemulihan, seluruh upaya terus digerakkan demi masyarakat NTT. Di tengah duka dan ketidakpastian, kehadiran petugas di lokasi bencana menjadi pesan bahwa masyarakat tidak sendirian dan negara terus hadir untuk melindungi serta membantu warganya.
Upaya penanganan dan pencarian korban pasca bencana gempa Flores, Nusa Tenggara Timur terus dilakukan Polri. Tim K9 SAR Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri diterjunkan sejak 16 Agustus 2026, terdiri dari 21 personel dan 10 ekor anjing K9. Tim memiliki kemampuan K9 Search and Rescue, serta deteksi korban meninggal dunia. Selain pencarian, tim K9 SAR juga memberikan trauma healing kepada anak-anak terdampak bencana. Di lokasi pengungsian Gelora Samador Maumere Sika, Polri melalui Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko bersama Ketua Bayangkari Daerah NTT, Nyonya Fili Rudi Darmoko memberikan trauma healing kepada anak-anak dan orang tua. Anak-anak diajak bermain dan berinteraksi serta mendapatkan alat permainan untuk membantu mengurangi rasa takut dan kecemasan pasca bencana. Di Kabupaten Nagakeo, Polri juga menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Desa Wajomara dan Kampung Natakupe, Kecamatan Aesesa Selatan. Akses menuju lokasi terdampak cukup sulit karena terdapat longsor dan belum tersedia jembatan penghubung. Personel harus menyeberangi sungai dengan berbasah-basahan demi memastikan bantuan dari Kapolda NTT dapat diterima langsung oleh warga. Di sejumlah lokasi pengungsian, Polri terus menyalurkan bantuan logistik, menyediakan pelayanan kesehatan, serta fasilitas penunjang untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama masa darurat. Bagi masyarakat, kehadiran Polri tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan di tengah kondisi pengungsian. Ya, saya secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk bantuan yang sudah datang, untuk pihak-pihak yang sudah cepat tanggap terhadap bencana ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena merasa terbantu dengan adanya bantuan yang ada ini. Mulai hari pertama kami sudah dapat bantuan beras, terus hari ini juga kami dapat yang kedua bantuan beras dan juga ada bantuan susu untuk balita. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan sampai keadaan aman, bantuan ini tetap ada sehingga kami tidak kesulitan memperoleh makanan. Saya secara pribadi, kami mewakili keluarga korban bencana gempa bumi di Riau ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda dan jajarannya yang sudah memberi kami bantuan dan juga hadir secara langsung di tempat ini untuk membersamai kami, memberi kami penguatan, memberi kami bantuan dalam menghadapi bencana ini. Tanggapan dari kami itu sangat luar biasa sekali, sangat profesional dan terima kasih kepada Polri yang turut membantu kami dalam situasi yang sangat tidak apa. Untuk Bapak Kapolri, kami mewakili semua dari anggota korban gempa mengucapkan terima kasih banyak atas layanan persediaan yang telah diberikan kepada kami. Saya secara pribadi berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kodam Jaya Jakarta, dan jajarannya sekaligus Gubernur Provinsi. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya. Kehadiran Polri di sejumlah wilayah terdampak gempa Flores menjadi bagian dari upaya penanganan bencana secara menyeluruh, mulai dari pencarian dan penyelamatan, bantuan logistik, trauma healing, hingga pelayanan bagi pengungsi terus dilakukan untuk membantu masyarakat melewati masa darurat. Polri memastikan masyarakat terdampak gempa tidak berjalan sendirian dalam menghadapi bencana dan proses pemulihan.
Polri mencatatkan prestasi melalui rekor muri penanaman bawang putih secara serentak di lahan terluas. Penanaman dilaksanakan di lahan seluas 279,53 hektar, terbesar di 59 Polres pada 14 Polda. Penanaman dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri mendukung target swasembada bawang putih nasional dalam 3 tahun. Program ini menjadi tantangan strategis mengingat 90 hingga 95% kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi dari impor. Sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 39 hingga 40 ribu ton per tahun dibandingkan kebutuhan nasional yang menembus lebih dari 600 ribu ton per tahun. Dari target lahan 4.840 hektar, dari Kementerian Pertanian telah terverifikasi 2.593,1 hektar di 17 Polda dan 66 Polres. Sebanyak 927,6 hektar telah ditanami melibatkan 117 kelompok tani dan 2.257 petani. Khusus penanaman serentak, 110 kelompok tani dengan 2.174 petani menggarap 279,53 hektar. Lahan ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 2.795 ton bawang putih. Di Sembalun, Polri juga menggelar panen raya di lahan 105 hektar. Panen melibatkan 9 kelompok tani dan 287 petani dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton. Dukungan produksi diperkuat dengan penyerahan 90 unit hand tractor, 1 traktor roda 4, 24 pompa air, dan 17 ton pupuk Ponska Nitroku. Dari sisi hilir, dilaksanakan groundbreaking gudang ketahanan pangan Polri di lahan 1.013 meter persegi. Gudang seluas 250 meter persegi ini memiliki kapasitas 300 ton dengan dukungan anggaran 1,4 miliar rupiah dari Pemprov NTB. Gudang akan mendukung penyimpanan dan pengelolaan pasca panen. Hasil panen selanjutnya akan diserap Bulog, termasuk untuk kebutuhan bibit. Hari ini kita bisa hadir bersama untuk melaksanakan acara penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi. Ada 14 provinsi yang serentak hari ini dan 3 nanti akan menyusul. Dan kita pusatkan di Sembalun ini karena juga kita akan melaksanakan panen raya sekaligus groundbreaking gudang ketahanan pangan di Sembalun, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita memiliki potensi luas lahan sebesar 2.593,1 hektar yang tersebar di 17 Polda, dan ini kalau memang ada kebijakan lanjut untuk memperluas luasan ini, mumpung ada Ibu Ketua Komisi 4, pasti ini akan bisa terlaksana karena beliau tinggal memerintahkan. Jadi mumpung ada di depan beliau, tentunya kita mengharapkan luasan ini bisa bertambah sehingga kemudian apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden betul-betul bisa kita eksekusi dengan baik. Melalui kolaborasi Polri, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta petani, gerakan ini diharapkan mampu memperluas sentra produksi, mengurangi ketergantungan impor, dan mempercepat terwujudnya swasembada bawang putih nasional. Dari semangat kemerdekaan, kepedulian di tengah bencana, hingga langkah nyata membangun ketahanan pangan, pekan ini menjadi gambaran nyata pengabdian Polri untuk negeri. Setiap langkah dijalankan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kehadiran negara di tengah masyarakat. Dari ibu kota hingga pelosok negeri, Polri terus bergerak, mengabdi, melindungi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Kapolri Sepekan edisi hari ini. Saya Bribda Faisal Ridho, sampai jumpa pada edisi berikutnya. Melayani dengan hati, hadir dengan aksi, Polri untuk masyarakat.